Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam, kapanpun rekan-rekan menonton video ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Dika Pamungkas. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Teknologi Bandung. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya pada ujian tengah semester terfokuskan pada mata kuliah pemrograman Mobile 1. Jadi, aplikasi ini itu adalah seminar registration apps, atau kita bisa bilang aplikasi untuk registrasi seminar. Nah, di sini saya akan jelaskan alurnya sebelum lebih dalam lagi pada kode ataupun logikanya. Jadi di sini tuh kita memiliki beberapa page ataupun halaman. Yang pertama kita akan masuk kepada welcome page. Di sini kita akan dikenalkan ini itu adalah aplikasi apa. Setelah kita masuk ataupun kita nge-start dari aplikasi ini, kita akan masuk kepada login page ataupun registration page. Nah, di sini tuh kita bisa masukkan username, password, ataupun kita mendaftarkan diri pada aplikasi ini. Setelah sudah terdaftar dan kita login pada aplikasi ini, tentunya kita akan masuk kepada homepage-nya. Homepage di sini akan menyediakan beberapa informasi. Salah satunya adalah seminar yang akan dilaksanakan di kampus, seminar apa saja yang sudah dilaksanakan di kampus, serta seminar apa yang akan teman-teman jalani dan juga sudah daftarkan diri pada seminar tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini dan selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai tentang aplikasi ini, terutama pada kode Kotlin dan juga tampilannya di XML. Setelah teman-teman dikenalkan dengan pengembangan aplikasi ini, sekarang waktunya saya menjelaskan bagaimana pengembangan aplikasi ini bisa berjalan. Tentunya dengan tampilannya di XML dan juga logika dari aplikasi ini pada bahasa Kotlin yang telah saya gunakan. Kita akan masuk kepada welcome page. Nah, jadi di welcome page ini saya menggunakan frame layout sebagai root layoutnya. Nah, kenapa sih kok milihnya frame layout? Nah, karena saya ingin menumpuk dua layer, yaitu layer background, dekoratif, dan juga layer konten utama pada satu halaman, teman-teman. Di bagian background, saya menambahkan dua view berbentuk lingkaran menggunakan drawable custom dengan gradien warna pastel. Hal ini saya tujuannya untuk meningkatkan visual tanpa mengganggu fungsi, dan juga teman-teman melihatnya tidak boring, namun juga tidak mengganggu mata. Nah, setelah itu saya menggunakan scroll view, karena ini penting banget teman-teman untuk menjaga agar tampilan ataupun layoutnya tetap bisa diakses di berbagai ukuran layar, karena kan setiap device pasti tentunya punya ukurannya masing-masing. Kalau misalnya saya menggunakan set layout ini, maka akan terlihat aneh ataupun ada bug di situ. Lalu di sini ada scroll view, saya menggunakan linear layout yang vertikal untuk menyusun komponen di atas ke bawahnya. Nah, di sini saya ada text view dengan tulisan nama kampus saya, yaitu Universitas Teknologi Bandung. Saya menggunakan material card view untuk masukkan logo kampus saya sendiri. Lalu ada text view judul app ya teman-teman di sini. Text view deskripsi dan lalu ada button get started. Di sininya di bawahnya pun saya menambahkan text view bertulisan login. Nah, penggunaan material card view di logo bertujuan untuk memberikan efek elevasi dan membuat UI terlihat lebih modern. Sekarang kita masuk kepada otak dari welcome page, yaitu welcome activity.kpeg. Jadi, di dalam onCreate, pertama saya akan memanggil set content view. Setelah itu, saya mengambil referensi view menggunakan view by ID. Nah, di sini saya sudah mendeklarasikan untuk ID-nya ada btn get started, tv login link. Jadi saya pasang set on listener di kedua view tersebut agar bisa ditekan ataupun dipanggil fungsinya. Ketika tombol get starter ditekan, sistem akan membuat intent, lalu akan tertuju pada register activity, lalu akan menjalankan start activity. Hal ini akan dilakukan yang sama untuk text view di login. Tentunya berbeda pada tujuan halamannya, teman-teman. Jadi, di sini saya memanfaatkan intent sebagai mekanisme komunikasi antar activity-nya. Jika teman-teman semua menekan tombol login ataupun tulisan login pada welcome activity, nah, di sini kita akan masuk kepada login page-nya. Jadi pada login page, bagian XML saya gunakan untuk membuat tampilan form loginnya. Nah, struktur layout pada halaman ini tetap konsisten dengan halaman sebelumnya, yaitu menggunakan frame layout, background yang dekoratif, dan sama bahkan dengan halaman sebelumnya.
dan scroll view supaya desain aplikasi terasa menyatu dengan background. Di bagian ini, saya membuat form login menggunakan material card view, tujuannya agar form terlihat seperti card, lebih rapih dan juga tidak langsung menempel dengan background. Di dalam form, terdapat dua text input layout, yaitu till email dan juga till password. Masing-masing text input layout membungkus dari text input edit text, sehingga saya bisa menampilkan error langsung di dalam field yang bermasalah. Untuk password, saya juga menambahkan n icon mode equals password toggle agar user bisa menampilkan atau menyembunyikan password saat sedang mengetik. Selain field input, halaman login ini juga memiliki tombol login dan juga teks sign up seperti halaman sebelumnya untuk berpindah langsung ke halaman register. Bagian Kotlin-nya, di sini logika untuk halaman ada di page login activity. Nah, di dalam onCreate, pertama saya akan menghubungkan semua komponen XML ke Kotlin menggunakan FindViewById. Di sini ada till email, till password, add email, add password, btn login, dan juga tv register. Setelah itu, saya memasang klik listener pada tombol login dan juga link register. Nah, ketika tombol login ditekan, maka aplikasi akan menjalankan fungsi validate and login. Nah, di add email.text.toString.trim dan juga add password.text.string.trim, saya menggunakan di sini trim untuk menghapus spasi yang tidak perlu di awal ataupun di akhir input. Setelah itu, saya reset error pada text input layout dengan mengatur pada bagian till email.error equals null, till password.error equals null. Nah, langkah berikutnya adalah proses validasi. Jika email kosong, maka till email.error akan menampilkan pesan bahwa email wajib diisi. Jika password kosong, maka till password.error akan menampilkan pesan error. Dan jika password kurang dari 6 karakter, maka error juga akan ditampilkan. Kalau semua input valid, saya akan lanjut pengecekan ke login. Di sini saya menggunakan data hardcode, yaitu admin dengan password admin123 atau admin@gmail.com dengan password 123456. Nah, kalau data ini masukkan cocok, maka aplikasi akan menampilkan toast bahwa login berhasil. Lalu berpindah ke main activity dan memanggil finish supaya halaman login tidak muncul saat tombol back ditekan. Nah, kalau data tidak cocok, maka aplikasi akan menampilkan toast bahwa username dan ataupun password yang telah dimasukkan salah. Seperti itu, teman-teman. Jadi, fungsi halaman login ini adalah untuk menerima input user, lalu melakukan validasi, lalu memproses autentifikasi secara sederhana menggunakan data hardcode yang telah disesuaikan dengan ketentuan soal. Soal memang memperbolehkan data user login dibuat secara sederhana dan juga dengan hardcode. Kita akan masuk kepada halaman register page. Pada bagian welcome activity, terdapat get started. Nah, ini akan terhubung dengan bagian register page. Jadi pada halaman register, bagian XML digunakan untuk membuat tampilan form pembuatan akun baru. Nah, struktur layout di sini hampir sama dengan bagian login ataupun page login, supaya tampilan tetap konsisten. Ada background dekoratif, menggunakan scroll view, dan juga card yang utama untuk membungkus form itu sendiri. Komponen utama di halaman ini terdapat field full name, field email, field password, field confirm password, tombol register, dan juga text login untuk kembali ke halaman login. Nah, semua input dibungkus menggunakan text input layout sehingga error bisa ditampilkan langsung di masing-masing field, teman-teman. Untuk password dan juga confirm password, saya juga menambahkan password toggle agar lebih nyaman digunakan, seperti pada bagian login activity. Sekarang kita masuk kepada logika register yang saya letakkan di register activity, teman-teman. Di onCreate, saya mengambil semua komponen dari XML, yaitu till name, till email, till password, till confirm password, add in name, add email, add password, add confirm password, btn register, dan juga tv login. Nah, ketika tombol register ditekan, maka aplikasi menjalankan fungsi validate register. Di dalam fungsi ini, pertama saya mengambil semua input user,
nama, email, password, dan juga confirm password. Setelah itu, saya reset semua error pada masing-masing text input layout. Lalu saya melakukan validasi. Nama tidak boleh kosong, email tidak boleh kosong, email harus valid menggunakan pattern email address. Password tidak boleh kosong, password minimal 6 karakter, confirm password tidak boleh kosong, dan juga confirm password harus sama dengan password yang telah dimasukkan. Kalau ada field yang tidak valid, maka error akan ditampilkan pada field tersebut. Kalau semua data sudah valid, aplikasi akan menampilkan post register successful. Lalu user diarahkan ke halaman login, setelah itu activity register ditutup menggunakan finish. Namun, pada ini belum sepenuhnya bisa dijalankan karena belum terhubung dengan database langsung. Seperti itu. Jadi fungsi halaman register adalah mensimulasikan pembuatan akun baru pada pengembangan aplikasi. Setelah user berhasil melakukan login, maka user akan diarahkan kepada halaman utama, yaitu main page. Nah, jadi di main page ini, ataupun di bagian XML-nya, saya gunakan untuk membuat tampilan dashboard aplikasi. Di bagian atas terdapat header yang berisi logo kecil dan teks welcome. Setelah itu, ada kartu utama yang berisi ajakan untuk mendaftar seminar lengkap dengan tombol register now. Card ini menjadi fokus utama di halaman karena tombol inilah yang akan membawa user ke form pendaftaran seminar. Di bawahnya, saya menambahkan bagian My Activity, yaitu card yang menampilkan seminar yang sudah didaftarkan oleh user. Nah, jika user belum pernah mendaftar seminar, maka bagian ini akan menampilkan teks default seperti No Registered Activities Yet. Nah, setelah itu, saya menambahkan beberapa card seminar atau activity yang ditampilkan secara hardcode, seperti Mural Collaboration Activity, Mental Health Seminar, Financial Planning Seminar, Career Preparation Talk, Personal Branding Class, Public Speaking Workshop, Mental Health Awareness Seminar. Saya sengaja menambahkan banyak card supaya halaman utama tidak terlihat kosong dan terasa lebih realistis. Logika halaman utama saya letakkan di main activity tentunya. Di dalam onCreate, saya mengambil semua komponen dari XML, mulai dari TV Welcome, button register seminar, card My Activity, sampai card-card seminar lainnya. Dan tentunya banyak untuk disebutkan ya teman-teman. Setelah itu, saya mengatur text welcome dan memanggil fungsi show user activities untuk memperbarui isi bagian dari My Activity berdasarkan data yang tersimpan di user session. Nah, tombol button register seminar saya gunakan untuk membuka seminar form activity. Jadi saat tombol ditekan, user langsung masuk ke form seminar. Untuk card My Activity, saat diklik aplikasi akan mengecek apakah ada seminar yang sudah tersimpan di user session registered activities. Kalau ada, maka aktiviti terbaru akan dibuka ke detail activity menggunakan fungsi open detail. Setiap card seminar yang lain juga memiliki klik listener masing-masing. Saat card ditekan, maka aplikasi akan membuka detail activity dan mengirim data seperti status, judul, tanggal, speaker atau pembicara, dan juga deskripsi dari teksnya. Nah, di sini fungsi show user activity yaitu digunakan untuk menampilkan seminar yang terakhir didaftarkan oleh user. Kalau user session registered activities ini kosong, kalau tidak kosong, maka aplikasi akan mengambil item terakhir dengan .last, lalu mengubah isi TV My Status, TV My Title, TV My Date, dan juga TV My Dash sesuai seminar yang telah dipilih user. Kalau user belum punya data seminar, maka tampilan default tetap akan dipakai. Lalu di sini ada fungsi open detail. Jadi di sini fungsi ini menerima parameter ataupun bagian-bagian yang akan diambil oleh fungsi ini. Salah satu yang jadi parameternya adalah status, title, data, speaker, dan juga konten, teman-teman. Lalu fungsi ini membuat intent atau panggilan ke detail activity, menambahkan semua data dengan use extra, dan menjalankan start activity. Dengan cara ini, saya tidak perlu menulis kode intent yang sama berulang-ulang kali untuk setiap card seminar. Nah, jadi halaman main page ini adalah sebagai dashboard aplikasinya, tempat user melihat seminar yang tersedia, melihat activity yang sudah dipilih, dan juga membuka form pendaftaran, teman-teman. Nah,
Jika teman-teman tertarik untuk mendaftarkan diri di seminar, maka kita akan masuk kepada seminar form page. Jadi, halaman ini adalah inti dari aplikasi, yaitu form pendaftaran seminar. Nah, pada bagian XML, saya membuat form sesuai dengan requirement soalnya. Ini terdiri dari nama, email, nomor HP, jenis kelamin, pilihan seminar, checkbox persetujuan, dan juga tombol submit. Untuk nama, email, dan nomor HP, saya menggunakan text input layout yang membungkus text input edit text supaya error bisa ditampilkan langsung di fieldnya. Untuk jenis kelamin, saya menggunakan radio group yang berisi 2 radio button, yaitu male dan juga female. Untuk pilihan seminar, saya menggunakan spinner, sehingga user bisa memilih salah satu dari seminar yang telah tersedia. Untuk persetujuan, saya menggunakan checkbox dan menambahkan text view warning yang awalnya disembunyikan. Warning ini hanya muncul jika checkbox belum ditentang atau belum disetujui oleh user. Lalu, logika form seminar saya letakkan di seminar form activity. Di onCreate, saya menghubungkan semua komponen XML ke Kotlin, lalu memanggil 2 fungsi penting, yaitu setup spinner, setup real-time validate input, dan terakhir, menambahkan klik listener pada tombol submit dan menjalankan validate form. Nah, di sini kita akan jelaskan dari fungsi setup spinner. Pada fungsi ini, saya membuat list seminar secara hardcode sesuai dengan ketentuan soal bahwa data seminar dibuat manual di dalam code. Isinya antara lain select seminar, public speaking workshop, mental health awareness seminar, financial planning seminar, career preparation talk, dan juga personal branding class. Kemudian saya membuat array adapter untuk menampilkan list ini ke spinner. Saya juga override get view dan juga get drop view supaya warna text spinner tetap konsisten dan mudah dibaca. Setelah itu dipasang ke spinnernya langsung. Lalu saya akan menjelaskan dari setup real-time validation. Bagian ini sangat penting karena soal meminta untuk menggunakan real-time validation, yaitu error akan langsung muncul saat user mengetik. Nah, untuk itu saya menggunakan text watcher pada add name, add email, dan juga add phone. Pada field nama, saya cek apakah input kosong. Kalau kosong, maka till name akan menampilkan error. Pada field email, saya cek apakah kosong dan apakah formatnya valid menggunakan patterns email underscore address. Pada field nomor HP, saya cek apakah kosong, apakah diawali dengan 08, apakah hanya angka, dan apakah panjangnya 10 sampai 13 digit. Kalau tidak sesuai, maka telepon.error akan menampilkan pesan error yang sesuai. Lalu kita akan masuk kepada fungsi validate form. Fungsi ini dijalankan saat tombol submit ditekan. Jadi dalam fungsi ini, saya mengambil semua input dari nama, email, phone, dan juga seminar yang dipilih. Lalu saya reset error dan warning terlebih dahulu. Setelah itu, saya lakukan validasi lengkap dari nama wajib diisi, email wajib, dan juga harus valid sesuai ketentuan, nomor HP wajib diisi, sesuai ketentuan juga, gender wajib dipilih, seminar juga tetap harus dipilih, tidak boleh memilih select seminar. Lalu checkbox tentunya wajib untuk dicentang ataupun di checklist teman-teman. Untuk gender dan seminar, saya menggunakan TOS sebagai peringatan. Sedangkan untuk checkbox, saya menampilkan warning text dengan mengubah visibility TV warning menjadi visible. Kalau ada satu saja yang tidak valid, fungsi akan berhenti. Tapi kalau semua valid, saya mengambil gender yang dipilih dari the button, lalu memanggil show confirmation dialog. Jadi fungsi utama dari seminar page ini adalah menerima data dari pendaftaran seminar sekaligus memastikan semua data sudah valid untuk diproses lebih lanjut. Nah, setelah semua valid ataupun apa yang teman-teman isi ataupun user isi sudah valid sesuai ketentuan yang telah saya buat, maka kita akan masuk kepada konfirmasi. Di sini, di dialog konfirmasi, saya membuat layout XML terpisah agar tampilannya lebih menarik dibanding dialog default. Nah, root layout dialog ini menggunakan material card view, lalu di dalamnya ada judul dialog, pesan dialog, tombol cancel, dan juga tombol confirm. Dialog seperti ini
dipakai untuk memenuhi requirement soal yang meminta konfirmasi setelah tombol submit ditekan. Jadi tujuannya saya membuat dialog custom adalah supaya tampilannya tetap konsisten dengan desain aplikasi yang saya buat sebelumnya. Tidak terlihat berbeda sendiri dan juga halaman-halaman lainnya. Dialog ini ditampilkan dari seminar form activity melalui fungsi show confirmation dialog. Di dalam fungsi ini, pertama saya melakukan inflate layout dialog menjadi dialog view. Setelah itu saya mengambil tombol cancel dan confirm dari layout tersebut. Kemudian saya membuat dialog menggunakan artdialog.builder this.setView dialog view create, lalu menampilkan dialog ke layar. Saya juga mengatur background window menjadi transparan agar card dialog terlihat lebih rapih. Jika user menekan tombol confirm, maka seminar yang dipilih akan disimpan ke user session, lalu aplikasi akan membuat intent ke result activity, dan semua data form seperti nama, email, phone, gender, dan juga seminar dikirim menggunakan put extra. Setelah itu, start activity akan dijalankan dan dialog ditutup. Jadi halaman ini tuh berfungsi sebagai validasi terakhir sebelum data benar-benar diproses dan ditampilkan ke halaman hasil. Setelah semua data yang telah diinput oleh user telah divalidasi, maka akan masuk kepada result page ataupun halaman hasil. Jadi bagian XML, di sini saya menggunakan result page ini untuk menampilkan pesan sukses dan juga ringkasan data user yang sudah didaftarkan. Komponen yang terdapat di result page ada icon sukses, judul registration successful, deskripsi singkat, card detail hasil, dan juga tombol kembali ke home. Di dalam card view detail terdapat beberapa text view yaitu TV name result, TV email result, TV phone result, dan juga TV gender result, serta TV seminar result. Seperti itu teman-teman. Pada logika bagian ini, saya letakkan di result activity. Di dalam onCreate, pertama saya akan mengambil semua text view dan tombol back home menggunakan find view by ID. Setelah itu saya mengambil data yang dikirim dan form menggunakan intent get string extra, yaitu nama, email, phone, gender, dan juga seminar. Kemudian data tersebut saya tampilkan kembali ke masing-masing text view dengan format yang jelas seperti name sama dengan bla bla bla, email sama dengan bla bla bla, phone sama dengan bla bla bla, gender sama dengan bla bla bla, dan juga seminar bla 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 sesuai yang telah dipilih. Nah, untuk tombol btn back home, saya membuat intent kembali kepada main activity, lalu menambahkan flag, yaitu flag underscore activity underscore clear underscore top, dan juga flag underscore activity underscore new underscore task agar alur activity lebih rapi dan user tidak kembali ke halaman result saat menekan tombol back. Nah, jadi fungsi halaman ini tuh sebagai hasil untuk menampilkan konfirmasi akhir bahwa pendaftaran telah berhasil serta menampilkan kembali data yang sudah diinput oleh user itu sendiri. Setelah semua fitur utama saya jelaskan, saya juga membuat detail page. Jadi pada bagian XML, halaman ini berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap dari seminar ataupun activity yang dipilih oleh user. Komponen yang ada pada detail page ini meliputi status, judul, tanggal, speaker ataupun info tambahan, deskripsi, dan juga tombol back. Nah, di bagian logikanya, logika detail page ini terdapat di detail activity. Nah, di dalam onCreate, saya mengambil semua komponen text view dan tombol back menggunakan find view by ID. Setelah itu, saya mengambil dari data pada intent yang berisikan status, title, date, speaker, dan juga konten. Jika data tidak ada, saya akan menggunakan nilai default ataupun slash. Kemudian, semua data ditampilkan di text view masing-masing. Untuk tombol back, saya cukup memanggil finish agar user kembali kepada halaman sebelumnya. Jadi, secara singkat, halaman ini tuh menampilkan informasi lebih lengkap dan juga seminar ataupun activity yang telah dipilih di halaman utama. Seperti itu. Selain activity, saya juga membuat objek user session. Nah, objek ini digunakan untuk menyimpan data seminar yang sudah didaftarkan
user selama aplikasi berjalan sebelum-sebelumnya. Nah, data disimpan di memori melalui list registered activities, sehingga saya tidak perlu menggunakan database untuk project kali ini, karena belum disuruh juga teman-teman, belum diperintahkan untuk menggunakan ataupun menyimpan data di database. Dengan adanya user session ini, seminar yang telah dipilih user bisa langsung ditampilkan kembali ke main page pada bagian My Activity. Jadi, fungsinya adanya user session sebagai penyimpanan sementara atau session data sedangkan activity user. Dan ini sifatnya sementara ya teman-teman. Selama activity ini dijalankan, maka data tetap ada. Jika aplikasi ini close, maka data yang telah diinputkan akan menghilang karena sifatnya hanya sementara. Selain layout utama, saya juga membuat beberapa file drawable dan juga style untuk mendukung tampilan aplikasi ini. Nah, pada drawable, saya membuat background dekoratif berbentuk oval dan gradient pastel untuk bagian atas juga bagian bawah halaman. Saya juga membuat custom background spinner dan juga drop down spinner agar tampilan tidak default gitu saja ataupun lebih enak dilihat, teman-teman. Nah, file style saya yaitu custom spinner dipakai untuk mengatur pop-up background spinner agar lebih rapi dan juga konsisten dengan tema aplikasi. Elemen-elemen visual ini membantu memenuhi ketentuan soal bahwa tampilan harus menarik, rapi, dan juga tidak default polos. Jadi fungsinya untuk memperkuat visual aplikasi ini agar lebih user friendly, lebih konsisten, juga lebih menarik saat dipresentasikan kepada user. Jadi kalau misalnya kita pisahkan nih antara XML dan juga Kotlin, jadi XML ini yang berfungsi untuk mengatur tampilan, susunan komponen, dan juga desain visual di setiap komponennya, ataupun setiap halamannya. Sedangkan Kotlin itu sendiri berfungsi untuk mengatur logikanya dari aplikasi atau bisa dibilang otaknya, seperti mengambil input user, melakukan validasi, dan juga mengatur navigasi dan mengirim data antar activity. Jadi secara keseluruhan, aplikasi ini sudah memenuhi requirement utama soal, yaitu fitur login dan juga register, halaman utama, form pendaftaran seminar, validasi input, termasuk real-time validation, dialog konfirmasi, dan juga halaman hasil. Selain itu, saya juga di sini menambahkan halaman detail sebagai fitur tambahan. Dan juga saya memperhatikan tampilan aplikasi dengan material desain warna yang konsisten, padding yang rapi, dan juga serta custom drawable agar UI tidak terlihat default. Demikian penjelasan aplikasi saya. Saya ingin memohon maaf karena masih banyak kekurangan pada aplikasi ini. Sekaligus berterima kasih sudah mengikuti video ini dan juga terima kasih pada Bapak sudah mengajarkan sejauh ini. Saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.